Silakan kalian beres-bereskan dulu sampah yang ada di bawah. Yuk. Ambil dulu. Bawah tuh ada sampah. Yang punya simpan di belakang, nak. Supaya siap pembelajaran, dibuang dulu sampah-sampahnya, dilakukan dulu ya. Siap. Berdiri. Ucapkan salam dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan materi ke surat lamaran pekerjaan, kemarin kalian sudah bahas tentang apa? Novel. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu tentang ada dua hal. Pertama apa? Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Satunya lagi tentang apa? Sistematika. Ya. Fungsi unsur surat lamaran pekerjaan terdiri dari berapa? 3. Apa saja? Pertama, coba kamu sendiri coba apa? Pertama apa? Tesis. Kedua, ketiga. Oke, penjelasan. Kemudian sistematika ya. Sistematikanya ada apa saja? Coba. Ini apa nak? Ada apa kemarin sistematikanya? Ada tempat, tanggal, pembuatan surat, lampiran surat, nama dan alamat tujuan surat, dalam pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan salam penutup, tanda tangan dan nama. Ya, tepuk tangan. Kalian semua udah paham ya? Jadi, unsur surat dengan sistematika surat sudah paham. Nah, hari ini ya, kita akan mempelajari tentang kebahasaan surat. Ketika kita menulis surat tentunya ada kebahasaannya kan? Bagaimana penulisan tanda titiknya, tanda komanya, apakah perlu pakai tanda atau tidak? Bagaimana penulisan nomor surat, bagaimana penulisan alamat surat dan seterusnya ya. Ya, harus berusaha mencari kerja. Jangan pernah putus asa. Ya, tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Usahamu kerja. Usaha untuk cari Kerja. Jangan pernah apa? Menyerah. Iya, oke, tepuk tangan untuk Henry. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah
Ya, menganalisis kebahasaannya ya. Kebahasaan surat lamaran kerja. Oke, 2 jam ini ya kita akan belajar nanti. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Jigsaw itu artinya nanti Ibu akan pilih 5 kelompok ya. Dalam 5 kelompok itu setiap anggota mengerjakan RKPD yang beda-beda ya. Nah, setiap orang dapat soal yang berbeda. Ye, dapat duit. Ini apa? Apa sih? Jumlah video. Apa itu ketahasan? Ini contoh ni. Kau ni. Anjay, Hai kecil. Ini kan bagian soal nomor 1 kan tentang tanggal 2. Betul nggak nih? Ada salah ini. Nah, kamu pintar nggak? Ini juga nih. Baca ini ada itu. Nah, ya. Kemudian lagi ada kumpul juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan suatu Undang-undang. Ingin menjelaskan tentang materi hari ini. yang ke-1. Aturan penggunaan unsur kebahasaan surat Pontianak 10 September 2022. Yang benar. Yang benar. Nomor 1 yang salahnya tidak ada koma ya. Yang 1. Aturan penggunaan unsur kebahasaan surat Pontianak, 10 September 2022. Diperbaiki apanya? Tanda. Koma. Coba lihat soalnya balik. Ada koma enggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi perbaikannya ditambah Koma. Nomor 2. Alamat surat. Jalan Raya Wajib Kabupaten Awak. Salah tidak ada titik di HRD. Ya, yang dibuang apa? Tidak ada titik. Padanya dibuang ya? Ya, ada
Berdasarkan informasi lowongan kerja pada situs pada 12 Juli 2022 bahwa PT Indofood membutuhkan sekretaris. Bersama ini saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Ada keterangan bahwa diri saya adalah nama Dita Cahaya, tempat tanggal lahir 29 Agustus 1995, usia 18 tahun, pendidikan terakhir SMK, alamat Jalan Kencana, Kabupaten Lombok. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa berkas sebagai berikut: 1 fotokopi ijazah yang sudah dilisir, 2 fotokopi kartu tanda penduduk, 3 paspor Bahasa sistematika surat lamaran pekerjaan mulai dari 1 ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Letaknya di kanan atas, betul? Betul. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik. Tidak boleh ada titik. Diakhiri karena bukan tidak boleh ada titik di akhir ya, karena bukan kalimat. Kemudian yang kedua ada apa? Betul? Nah, kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat seperti lam, tidak boleh ya. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis dengan menggunakan huruf. Contohnya 4 lembar. 4 lembar, bukan angka tapi huruf 4 lembar. Kemudian hal, pemberitahuan. Kemudian setelah lampiran yang ketiga ada alamat apa? Alamat surat. Nih, betul? Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Kemudian alamat disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Setelah itu jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin bapak. Misalnya kepada Bapak Joko tidak boleh ya. Langsung aja kepada manajer. Yang terhormat manajer PT apa gitu ya. Kemudian tidak menggunakan tanda titik di akhir baris. Yang keempat apa? Salam. Ayat. Ada salam pembuka. Salam pembukanya apa? Dengan koma. Ada koma nggak? Ada koma. Kemudian yang kelima apa? Alinea pembuka. Nah, alinea pembukanya disebut dengan tesis, ya kan? Yang bertanda tangan di bawah ini, betul nggak? Mengajukan di nama. Nah, kemudian ada apa ini? Ada isinya berisi apa? Identitas. Identitasnya NTPA harus huruf kecil karena itu 1 paragraf. Kemudian harus ada penutup ya. Penutupnya harus ada antusiasme ya dalam mengajukan lamaran. Makanya harus ada kata-kata saya berharap dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin ya. Kemudian atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Udah, tanda tangan, kemudian tulis nama. Udah, selesai ya. Pelajaran kita hari ini ya, kita mulai. Pertama apa? 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan dan atas. Tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Papua Barat, 28 Agustus 2015. Lanjut. 2. Lampiran dan hal. A. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. B. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran titik 2 4 lembar. Hal titik 2 pemberitahuan. 3. Alamat surat. A. Tidak menggunakan kata kepada. B. Alamat disyaratkan tidak lebih dari 3 baris. C. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. D. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. B. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya BTH, Gereja Sukses Mandiri. Jalan M. Jamin nomor 02, Rumah Kalibata, Jakarta. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya, dengan hormat berdasarkan koma berdasarkan. 5. Alinea pembuka.
alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. 6. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan di dalam menuliskan keterangan tersebut. Huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh: nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan, dan karena itu pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan diakhiri lampiran digunakan tanda baca titik. Contoh: fotokopi ijazah yang sudah diregistrasi, di tanda titik koma. Fotokopi kartu tanda penduduk, titik koma. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar, titik. 7. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat atas harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan Bla-bla-bla. 8. Salah penutup. Jika awal ada salah pembuka, itulah di akhir dalam penutup. Sebagai surat lamaran, salah penutup menjadi sangat penting. Salah penutup sebagai bentuk etika, sopan dan penghormatan. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya, hormat saya. Di tengahnya tanda tangan, dan di bawah kali nama pengarang Nitiana Sabitri. Oke, demikianlah simpulannya. Bertepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu dapat setelah belajar 2 jam menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Kali itu jigsaw ya, di kelompok. Pertama, mengerjakan soal masing-masing satu-satu, ya kan? Setiap orang mengerjakan soal yang berbeda-beda. Setelah itu baru bergabung dalam satu kelompok secara global dengan menggabungkan jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Tadi kan soalnya ada 5 ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa manfaat belajar pada hari ini 2 jam ini? Ada manfaatnya nggak? Ada nggak yang masuk di dalam pemikiran kamu? Berdiri nak, sebutkan namamu. Nama saya Muhammad Selasa. Dan manfaat dari belajar 2 jam ini, kita bisa mengetahui cara membuat surat lamaran dan memudahkan kita akan mencari kerjaan nanti untuk bikin surat lamaran. Ya, tepuk tangan dong. Ada lagi yang mau nambahkan? Bagus sekali. Ada lagi? Ada? Yang Putri ada? Mau menambahkan? Ya, Putri ya, coba. Silakan Putri. Putri ya, apa yang kamu dapatkan dengan belajar 2 jam ini? Silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifano Haliza. Jadi yang dapat kita ambil dari 2 jam pelajaran ini, kita bisa mengetahui cara membuat surat lamaran dengan benar, dan tahu bagaimana susunan yang dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Betul ya? Ya, setuju ya? Oke, tepuk tangan.
kalau kita beruntung diterima di perusahaan 2 atau 3 perusahaan menerima kita pilihlah perusahaan yang benar-benar menurut kita nyaman dan bonafit, ya kan? Yang paling penting adalah jangan pernah putus asa untuk mencari pekerjaan. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya nanti kalian buat surat lamaran pekerjaan ya. Silakan kalian membuat surat lamaran pekerjaan, misalnya ditujukan ke PT Indofood, ditujukan ke kemana itu PT Antam atau kemana aja ya nanti ya. Pada pertemuan berikutnya kamu sudah datang dengan membawa surat lamaran pekerjaan ya, bisa ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga nanti habis tamat SMA kamu bisa mendapatkan pekerjaan ya, yang bisa membahagiakan orang tua ya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita.